Halo semua, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang teori materi pada minggu sebelumnya, yaitu kombinasi. Sebelumnya kita mempelajari tentang permutasi ya. Nah, kali ini setelah permutasi ada namanya kombinasi. Kombinasi itu apa? Yaitu susunan unsur-unsur yang berbeda tanpa memperhatikan urutan. Misalnya AB sama dengan BA. Nah, di dalam permutasi itu tidak sama. AB adalah satu kasus yang berbeda dengan BA. Kombinasi dirumuskan CNR. Kombinasi N unsur dari R unsur adalah N faktorial per N kurang R di faktorial dikali R faktorial, di mana N itu adalah banyak unsur yang tersedia ya. N itu unsur yang tersedia, kemudian R itu unsur yang diperintahkan. Nah, di referensi yang lain ada juga yang dibuat penulisannya seperti ini, CNK, sama ya. R itu sama dengan K ya. Kemudian kita lihat perbedaan antara kombinasi dan permutasi melalui contoh soal berikut ini. Dari 4 huruf A, B, C, dan D akan disusun permutasi dan kombinasi 3 huruf yang berbeda sebagai berikut. Nah, kita susun 3 huruf yang berbeda dari 4 huruf yang tersedia. Berarti N sama dengan 4, K atau R-nya sama dengan 3. Nah, kita susun dahulu. Yang pertama, huruf yang pertama A, B, C. Itu kombinasi ya. A, B, C. Nah, kemudian kalau kita susun A, C, B atau B, A, C itu sama ya. Jadi tidak berlaku di kombinasi. Kemudian huruf apa lagi untuk di barisan kedua? Setelah A, B, C apa lagi? A, C, D ya. A, C, D. Nah, kemudian A, D, C dan A, D, A, C itu sama ya. Nah, selanjutnya huruf apa lagi? A, C, D tadi sudah. Sekarang B, C, D. B, C, D. Atau A, B, D dulu ya. A, B, D. Tadi di sini A, B, D saja dulu. A, B, D. Selanjutnya A, C, D. Terakhir B, C, D ya. Jadi kita duluankan yang sesuai dengan abjad ya. A, B, C, A, B, D, A, C, D, dan B, C, D. Ada lagi susunan hurufnya? Tidak ada lagi ya. Jadi hanya terbentuk 4 saja. Untuk dikombinasi itu. Bagaimana untuk dipermutasi? Permutasi tadi ingat, permutasi dia memperhatikan urutan ya. Memperhatikan urutan. Kita susun huruf dimulai dari sama dulu, sama. Awalnya A, B, C. A, B, C, kemudian nah, di sini baru A, B, C ini kita tukar-tukar posisi ya. A, B, C kita tukar posisi, maka A di depan sekali lagi A, C, B ya toh. Nah, kemudian tukar lagi posisi, A sudah di depan, sekarang A di tengah kita buat. A di tengah, B yang di depan. Berarti B, A, C ya. Lanjut, B di depan sekali lagi, A di paling terakhir. B, C, A ya. Kemudian apa lagi? Tukar posisi, C yang di depan. C, A, B, terakhir satu lagi C, B, A ya. Demikian
untuk di permutasi susunan huruf A, B, C ya. Nah, selanjutnya susunan huruf A, B, D tetap kita sama. Yang pertama A, B, D. A, B, D juga kita tukar-tukar posisi. A, D, B. Lanjut B, A, D ya. Kemudian B, D, A. Nah, sekarang D di depan. D di depan ya. D, A, B, D, B, A. Ya kan? Nah, next untuk A, C, D. A, C, D. A, C, D tetap sama kita buat A, C, D. Ya. A, C, D kita tukar posisi. A di tengah, A, C, D di tengah. A, D, C. Ya, sekarang A di tengah. C di depan. A, C, C, A, D. Lanjut C, D, A. Sekarang D di depan. D, A, C, D, C, A. Oke, terakhir, baris terakhir. B, C, D tetap sama. B, C, D. Sekarang B, C, D kita tukar tempat menjadi B, D, C. Terakhir lagi D, D, C di depan lah. C, B, D, kemudian C, D, B, C, D, B. Nah, sekarang D di depan. D, B, C, D, B, D, C, B, D, C, B. Oke, nah sekarang hitung ada berapa banyak susunan huruf yang terbentuk pada aturan permutasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris, 6 kolom. 1, 2, 3, 4 baris. Jadi sebanyak 4 kali 6 sama dengan 24 cara ya. Sedangkan di kombinasi tadi ada 4 saja, hanya ada 4 cara atau 4 susunan. 4 cara. Sedangkan yang di sini tadi ada berapa? 24 cara. Oke? Nah, itu salah satu perbedaan dari permutasi dan kombinasi. Ada beberapa perbedaan yang lain. Nah, yang tadi kita boleh tentukan hasilnya juga dengan rumus. Kita buktikan hasilnya masing-masing contoh kasus yang tadi dengan rumus. Yang pertama tadi permutasi, ingat ya, dikunci jawabannya. Sama dengan hasilnya berapa tadi? 24 cara. Kemudian pada kombinasi hanya ada 4 cara ya. Nah, kalau untuk rumus permutasi masih ingat bukan rumusnya? Bahwa permutasi 43 sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 3 faktorial. Maka sama dengan 4 faktorial ya. Ini 4 kurang 3 1. Jadi 4 faktorial. 4 faktorial itu berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi sama dengan 12 cara. 24 ya. 24 cara. Sama dengan yang kita peroleh tadi seperti yang sebelumnya. Nah, kemudian untuk kombinasi rumusnya, kombinasi 43 adalah 4 faktorial per 4 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 4 faktorial per ini 1 faktorial ya. 1 faktorial 1, jadi 1 kali 3 faktorial sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial itu dijabarkan sama atau diuraikan. 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. 4 mana yang bisa dicoret nih? Sama-sama memiliki 3 faktorial berarti tinggal 4 ya. Jawabannya sama tadi 4
4 ya. Ini dia jawabannya 4. Oke. Nah, kita perhatikan lagi perbedaan permutasi dan kombinasi. Yang pertama, dalam rumus tentu sangat berbeda. Permutasi N unsur dari K atau R unsur adalah N faktorial per N kurang R di faktorial ya. Kemudian untuk kombinasi rumusnya, kombinasi N unsur dari R unsur adalah N faktorial per N kurang R faktorial dikali lagi dengan R faktorial ya. Itu dalam hal rumus. Kemudian untuk permutasi jelas tadi sangat mementingkan urutan ya, mementingkan urutan yang bagaimana? Misalnya tadi kasus AB itu tidak sama dengan BA ya. Kemudian untuk kombinasi tidak mementingkan urutan, kebalikannya ya, tidak mementingkan urutan. Jadi posisi AB sama dengan BA ya, atau kita buat AB sama dengan BA. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga adalah bahwa dalam permutasi ada jabatan. Contoh soalnya misalnya dalam pemilihan pengurus, misal pengurus OSIS kalau di sekolah ya, jabatannya harus disusun sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi kalau sudah terpilih satu anggota pada ketua, tidak lagi terpilih untuk menjadi bendahara atau sekretaris. Nah, itu dalam permutasi. Sedangkan di dalam kombinasi dia tidak ada jabatan. Ya. Nah, kemudian misalnya lagi dalam susunan duduk, posisi duduk ya. Dalam permutasi A di kiri dan tidak sama dengan A di kiri, B di kanan tidak sama dengan B di kiri, A di kanan. Nah, sedangkan di kombinasi itu sama itu. Ada lagi contohnya orang saling berjabatan tangan. Misalnya si A jabatan tangan dengan B itu tidak sama di permutasi dengan si B berjabatan tangan dengan si A. Nah, itu contoh-contoh untuk perbedaan dari permutasi dan kombinasi ya. Nah, berikut ada beberapa contoh soal tentang kombinasi tentunya. Nah, ini ada beberapa contoh yang Ibu pilih, dan ini yang ada dalam LKMO yang sudah Ibu share sebelumnya. Yang pertama, 6 kombinasi 2 sama dengan, nah boleh penulisannya seperti ini, boleh juga kombinasi 62 gitu ya. Kita jawab dengan rumus yang tadi, berarti 6 faktorial per 6 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Jadi hasilnya adalah 6 faktorial per 6 kurang 2, 4 dikali 2 faktorial. Kita uraikan 6 faktorial. 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4, stop di 4 supaya bisa langsung dicoret supaya lebih cepat pengerjaannya ya. Nah, tembak 4 dengan 4 ya, habis. Kemudian yang tinggal 6 kali 5 berapa? 30. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Tuh nomor 1. Sebentar ya, nggak sampai 15 detik
Ya toh? Nah, kemudian nomor 2, kita baca dulu soalnya. Tentukan banyaknya tim bola voli ya. Tim bola voli, dalam bola voli ada berapa pemain? Pasti 6 ya. Tim bola volinya dapat dibentuk dari 10 orang. Berarti di sini N-nya sama dengan 10. Ini sebagai N, R-nya sama dengan 6 ya. 6 itu dari mana? Tim bola voli. Oke? Nah, kemudian kita buat jadi kombinasi berapa? Kombinasi 10, 6 pasti, ya toh? Kombinasi 10, 6, 10-nya di atas. 10, 6 sama dengan 10 faktorial per 10 dikurang 6 faktorial dikali 6 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 6 faktorial. Nah, ini dicoret sama dengan yang mana yang bisa kita coret lagi. 4 dengan 2 di sini habis yang di atas. Kemudian 3, yang ini tinggal 3. Jadi tinggal mengalihkan 10 kali 3, 30, 30 kali 7, 210. Jadi ada sebanyak 210 cara ya. Next, nomor 3, tentukan banyak kemungkinan terambilnya 3 bola yang terdiri dari ya 2 bola merah, 1 bola putih. Ya, ada bolanya tuh. Pada suatu kotak yang terdiri dari 4 bola merah dan 5 bola putih. Nah, kita bagi 2 kemungkinan dulu. Yang pertama, kemungkinan untuk terambilnya 2 bola merah. 2 bola merah dari 4 bola merah yang tersedia. Berarti kita tahu pasti kombinasi 4, 2 ya. Yang pertama kombinasi 4, 2. Apa kombinasi 4, 2 tadi? Terpilihnya 2 bola merah dari 4 bola merah yang tersedia. Kemudian selesaikan ini adalah 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Dengan cara langsung ya. Kalau sudah lancar boleh dengan cara langsung supaya mempersingkat waktu dan media. Nah, kemudian 4 faktorial ini kita jabarkan lagi per 2 kali 1 kali 2 faktorial. Ini dicoret, yang ini 12, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Ya, 6. Nah, untuk kemungkinan yang kedua, terambilnya kejadian yang kedua maksudnya, bukan kemungkinan. Ini tadi kejadian yang pertama, terambilnya 2 bola merah dari 4 bola merah. Sekarang kejadian yang kedua adalah terambilnya 1 bola putih, karena yang diminta adalah 1 bola putih dari 5 bola putih yang tersedia. Berarti kombinasi 5, 1 ya. Berarti 5 faktorial per 4 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 1 faktorial sama dengan ini ditembak, tinggal 5 per 1 sama dengan 5. Apakah selesai sampai di sini? Tidak. Karena apa? Karena belum kita kalikan. Kenapa dikalikan? Karena yang diminta adalah kejadian yang pertama. Kejadian yang pertama tadi hanya 2 bola merah, ya. Kejadian yang kedua hanya bola putih. Jadi supaya kita gabung menjadi 3 bola yang terpilih, berarti kita gunakan perkalian, aturan perkalian. Maka banyak kemungkinan terambilnya 3 bola adalah kejadian yang pertama dikali kejadian yang kedua. Hasilnya sama dengan 6 dikali 5 sama dengan 30 ya.
Demikian untuk contoh-contoh